Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Mujabur Muhammad Agung dengan NIM 34111053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mempresentasikan proposal penelitian dengan mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil judul yaitu implementasi metode Cummins clustering pada penerimaan mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan di Kota Bandung. Baik, di sini yaitu abstraknya penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Cummins dalam melakukan pengelompokan atau clustering terhadap data tingkat penerimaan mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola atau kelompok penerimaan mahasiswa baru berdasarkan preferensi jurusan yang dipilih oleh calon mahasiswa di Kota Bandung. Metode Cummins akan digunakan sebagai alat utama dalam melakukan clustering data. Metode ini akan membagi data penerimaan mahasiswa baru menjadi kelompok yang serupa berdasarkan kesamaan karakteristik peminatan jurusan. Data yang akan digunakan meliputi tingkat penerimaan mahasiswa baru dan jenis peminatan jurusan yang dipilih. Melalui proses clustering, kelompok dengan karakteristik peminatan jurusan yang serupa akan diidentifikasi. Ya, baik, selanjutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang masalahnya itu merupakan dalam era informasi dan teknologi yang semakin berkembang, penerimaan mahasiswa baru menjadi salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan di Kota Bandung. Sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia, jumlah calon mahasiswa baru dari berbagai kecamatan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, dalam proses penerimaan mahasiswa baru seringkali kurang ada pemahaman mendalam tentang preferensi dan peminatan jurusan yang diinginkan oleh calon mahasiswa. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara calon mahasiswa dengan jurusan yang ditawarkan yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kelulusan dan kepuasan calon mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan clustering atau pengelompokan calon mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan yang membantu proses penerimaan mahasiswa baru yang lebih efisien dan efektif. Penelitian terdahulu telah mengangkat topik clustering untuk mengetahui pola pemilihan program studi di STMI Primakara. Ini juga menggunakan metode data mining dengan menerapkan algoritma Cummins clustering. Clustering adalah proses membagi node-node dalam CVRP ke dalam beberapa kelompok atau cluster. Tujuan dari clustering ini adalah untuk mengurangi ruang masalah dalam beberapa area sehingga optimasi dapat diterapkan secara perisai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan peneliti tersebut. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Cummins, yang merupakan salah satu metode clustering yang umum digunakan. Algoritma ini digunakan untuk mempartisi data menjadi beberapa kelompok atau cluster berdasarkan jarak antara titik data. Data yang dimiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster atau grup, sedangkan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam cluster atau grup yang berbeda. Penelitian sejenis telah ditemukan dengan menggunakan metode Cummins dalam berbagai
bidang seperti metode Cummins, clustering untuk mengkelompokkan jenis industri di Kota Tangerang setelah dan di Kota Tangerang Selatan, dan juga menjelaskan bagaimana industri tersebut merupakan sektor ekonomi yang penting bagi Indonesia dan bagaimana metode Cummins clustering dapat digunakan untuk pengelompokan jenis industri di suatu wilayah. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan peminatan jurusan calon mahasiswa baru di Kota Bandung. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi institut pendidikan untuk meningkatkan strategi penerimaan mahasiswa baru, memberikan saran jurusan yang sesuai dengan minat calon mahasiswa, dan mengoptimalkan proses penerimaan mahasiswa baru secara efisien. Yang itu yang kedua, yaitu ada rumusan masalah. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang relevan untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana metode Cummins clustering yang diimplementasikan pada penerimaan mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana pola peminatan jurusan yang muncul dari clustering pada penerimaan mahasiswa baru di Kota Bandung. Yang ketiga, yaitu bagaimana jumlah kelompok yang optimal dalam metode Cummins untuk clustering penerimaan mahasiswa baru. Yang keempat, yaitu bagaimana rekomendasi yang diberikan untuk strategi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil clustering peminatan jurusan di Kota Bandung. Yang ketiga yaitu sekarang batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini akan difokuskan pada penerimaan mahasiswa baru di Kota Bandung. Yang kedua, penelitian ini akan menggunakan metode Cummins clustering sebagai alat untuk mengelompokkan calon mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan yang dipilih. Yang ketiga, data yang digunakan akan mencangkup informasi peminatan jurusan yang diambil oleh calon mahasiswa baru, nilai ujian masuk, dan informasi terkait penerimaan. Yang keempat, yaitu penelitian akan membatasi periode waktu data yang digunakan, misalnya beberapa tahun terakhir sebelum penelitian ini dilaksanakan. Yang selanjutnya itu yang nomor 4, ada tujuan penelitian yang dimana yang pertama itu menerapkan metode Cummins clustering yang diimplementasikan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan di Kota Bandung. Yang kedua, menentukan pola peminatan jurusan yang muncul dari clustering tingkat penerimaan mahasiswa baru di Kota Bandung. Yang ketiga, menentukan jumlah kelompok yang optimal dalam metode Cummins untuk clustering penerimaan mahasiswa baru. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil clustering peminatan jurusan di Kota Bandung. Yaitu selanjutnya yang kelima, luaran dari dan manfaat penelitian ini. Hasil yang dapat diharapkan dari analisis clustering menggunakan metode Cummins adalah pengelompokan calon mahasiswa baru di Kota Bandung berdasarkan peminatan jurusan. Clustering akan membantu mengidentifikasikan pola-pola dalam data dan mengelompokkan calon mahasiswa baru yang memiliki preferensi peminatan jurusan yang serupa. Itu selanjutnya setelah clustering selesai, hasilnya akan dievaluasi dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasikan pola-pola peminatan jurusan yang muncul. Visualisasi seperti scatter plot atau diagram P dapat digunakan untuk memvisualisasikan hasil clustering dan membantu pemahaman lebih lanjut. Berdasarkan hasil clustering dan analisis rekomendasi strategi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan di Kota Bandung dapat disusun. Rekomendasi tersebut terdapat berupa penyesuaian kuota penerimaan pengembangan program studi yang diminati atau perubahan
kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Yaitu yang selanjutnya, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola penerimaan mahasiswa baru di Kota Bandung berdasarkan peminatan jurusan. Hasil analisis clustering dapat mengungkapkan kelompok-kelompok penerimaan mahasiswa yang memiliki karakteristik serupa. Melalui penggunaan metode kami, clustering institusi pendidikan di Kota Bandung dapat mengoptimalkan proses penerimaan mahasiswa baru. Informasi tentang peminatan dan nilai ujian masuk dapat digunakan untuk pengelompokan calon mahasiswa baru, sehingga pengambilan keputusan penerimaan menjadi lebih efisien. Hasil clustering dapat membantu lembaga pendidikan dalam memecahkan kapasitas jurusan secara lebih akurat dengan memahami peminatan peminta dalam kelompok-kelompok tertentu. Institut dapat mengakolasikan sumber daya lebih bijaksana. Ya, selanjutnya itu yang keenam, tinjauan pustaka. Di sini yang pertama, clustering. Clustering adalah metode pengelompokan data yang bertujuan untuk mengidentifikasikan pola atau kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan karakteristik data. Metode kimia dimulai dengan menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Selanjutnya, titik pusat untuk setiap cluster ditentukan secara acak. Setiap data kemudian dihitung jarak terhadap titik pusat, dan pengelompokan dilakukan berdasarkan jarak terdekat antara setiap data dengan titik pusat yang terdekat. Implementasi metode K-means untuk clustering data. Clustering merupakan metode unsupervised yang terdapat digunakan tanpa pelatihan karena tidak memerlukan keluaran target. Pada prinsipnya, objek dalam cluster saling berhubung untuk mencapai memaksimalisasi kesamaan dan meminimalisasi perbedaan antara anggota-anggota cluster. Ya, bisa dilihat aja dari sini. Yang kedua ada metode Cummins, penerimaan mahasiswa baru. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke metode penelitiannya. Di sini yang pertama saya mau mengumpulkan data jumlah calon mahasiswa baru di 10 kecamatan di Kota Bandung akan diperoleh dari lembaga penerimaan mahasiswa baru di Kota Bandung atau instansi terkait. Data mencakup informasi jumlah calon baru dan peminatan jurusan. Yang keduanya yaitu data juga diperoleh melalui survei atau pengumpulan langsung dari calon mahasiswa baru menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Yang kedua yaitu processing data. Yang ketiga, analisis clustering menggunakan metode K-means. Di sini bisa dilihat ada langkah-langkahnya. Yang keempat yaitu interpretasi hasil clustering. Nah, sama bisa dilihat. Yang kelima, rekomendasi dan kesimpulannya. Ya, metode penelitian ini akan menggabungkan teknik pengumpulan data, analisis clustering menggunakan metode K-means, dan interpretasi hasil untuk memberikan rekomendasi strategi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan peminatan jurusan di Kota Bandung. Ya, baik, ini yang ke-8 yaitu jadwal penelitiannya. Bisa dilihat. Ya, yang 9 itu referensi. Saya mengambil dari 10 jurnal. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyusun proposal penelitian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.